banyak roket dari sebelumnya, membawa lebih banyak satelit. Luar angkasa jadi semakin sesak. Luar angkasa selalu jadi arena yang diperebutkan. Tapi apa yang kita lihat sekarang merupakan level baru. We were in a new space age. Amerika Serikat tetap negara yang paling kuasa di sana, antara lain karena pria ini. But I do think it's more interesting what's happening in sort of second and third place. Dan Cina telah menyalip Rusia di posisi kedua, jadi ada baiknya kita melihat ke atas. Karena apa yang terjadi di atas sana akan berdampak pada apa yang terjadi di bumi. Dan jika terjadi sesuatu yang salah di luar angkasa, itu dapat benar-benar mengganggu kehidupan di bumi. Hollywood senang membuat skenario hari kiamat. Misalnya, jika semua navigasi satelit tidak berfungsi. Itu berlebihan, namun sebenarnya tidak terlalu berlebihan pula. Kita semua sangat bergantung pada satelit, mesin buatan manusia yang mengorbit planet kita. Apakah kamu sudah menggunakan aplikasi navigasi hari ini? Itu jelas kerja satelit. Atau mengecek cuaca, juga satelit. Mentransfer uang, mungkin satelit. Atau mengecek sesuatu di internet, kemungkinan juga satelit. Namun itu hanya hal-hal yang biasa. Satelit juga mendeteksi gempa bumi, kebakaran hutan, atau banjir. Satelit membantu orang mengerti perubahan iklim. Dan satelit penting pula bagi operasi militer, seperti yang kita lihat nanti. Ini adalah salah satu tempat di mana satelit diluncurkan ke ruang angkasa. Kompleks peluncuran luar angkasa 40 di Cape Canaveral Space Force Station. Tempat peluncuran serupa bisa ditemukan di seluruh dunia. Hingga 50 satelit baru diluncurkan ke luar angkasa setiap pekannya. Animasi ini menunjukkan cara kerjanya di atas sana. Menarik bukan? Sebagian besar satelit ada di orbit lebih rendah di sekitar bumi dan beberapa lebih jauh. Saat ini ada lebih dari 10.000 satelit aktif di luar angkasa. Coba lihat semua titik itu. Yang berwarna merah adalah satelit. Sebagian besar milik Amerika Serikat. Lebih dari 8.000 termasuk yang komersial. Cina mengoperasikan lebih dari 700 satelit dan Rusia memiliki sekitar 200. Dan akan semakin sesak di atas sana. Di tahun 2030 kemungkinan akan ada 60.000 satelit di luar angkasa. Kadang satelit bisa menentukan hasil perang. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Semua orang tahu hal itu. Namun ada peristiwa lain yang tidak banyak diketahui orang yang terjadi dini hari di hari yang sama. Di seluruh Eropa, komunikasi dengan ribuan turbin angin terputus. Turbin-turbin tersebut masih beroperasi, namun untuk beberapa waktu tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh. Apa yang terjadi? Satelit ini, KASAT, terkena serangan siber. Amerika Serikat dan Uni Eropa menuduh Rusia berada di balik serangan itu. KASAT menyediakan internet broadband. Bukan hanya untuk turbin angin, namun juga bagi Ukraina dan militernya. Pakar siber menduga Rusia ingin mengganggu komunikasi pasukan Ukraina sehingga bisa melakukan serangan dengan lebih mudah. Waktu yang tepat adalah kuncinya. It has taught us to actually, conduct a counter space attack, counter space measure. You don't need to be in space, right? It can be a hack, it can be a cyber attack. Juliana Zuys adalah peneliti keamanan luar angkasa pada Royal United Services Institute, sebuah tangki pemikir independen di London, Inggris. You don't need to be a sophisticated space power to actually disrupt space systems. Ukraina mendapatkan kembali koneksi internetnya, setidaknya sebagian, dengan bantuan Starlink. Ini adalah perusahaan komunikasi satelit milik Elon Musk. Kita akan kembali ke Elon Musk nanti. Serangan siber menyerang data yang ditransmisikan oleh satelit dan sistem yang mengontrol aliran data. Tapi ada lebih banyak cara untuk mengganggu operasi di luar angkasa. Sebagian besar berkaitan dengan gangguan transmisi sinyal radio satelit, terutama yang digunakan oleh satelit navigasi seperti GPS atau Global Positioning System. Ini jadi tantangan besar misalnya bagi pesawat terbang. Istilah spoofing digunakan jika penyerang mengirimkan sinyal palsu yang kuat sehingga mengalahkan sinyal asli. Akibatnya, sistem navigasi pesawat akan menunjukkan lokasi yang salah. Selain itu, ada pula istilah jamming, yaitu pemutusan sinyal. Artinya, pesawat terbang tidak mendapatkan data navigasi.
these are all methods and sort of attacks and countermeasures that we're currently seeing being deployed in Ukraine as well. Spoofing, jamming, dan serangan siber kerap terjadi. Mengapa? Karena serangan semacam itu tidak perlu biaya besar, namun sulit dilacak. Russia jams a lot of different space systems in jeopardizing things like civilian commercial air traffic. We know also that the US is quite advanced in its jamming and spoofing sort of capabilities. Kemudian ada pula ini. Simak momen ketika senjata anti-satelit Rusia menghancurkan satelit Cosmos 1408 dari zaman Uni Soviet yang tidak digunakan lagi. Ini hanya uji coba dan demonstrasi kemampuan Rusia, namun ini tetap berbahaya. Puing-puing dari serangan seperti itu bisa merusak atau bahkan menghancurkan satelit lain di ruang angkasa. Animasi ini menunjukkan bagaimana bahaya itu bisa terjadi. Astronot dari Stasiun Ruang Angkasa Internasional ISS harus mencari perlindungan dari puing-puing berbahaya yang tersebar akibat uji coba Rusia ini. We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing the safe haven procedure. Jadi Rusia menunjukkan mampu menghancurkan satelit milik negara lain dengan menghancurkan satelit milik mereka sendiri. Demikian pula India, China, dan Amerika Serikat. Namun, We have seen no one has physically destroyed somebody else's satellite deliberately. Dean Cheng telah menjadi peliput program luar angkasa China dan sekarang bekerja pada United States Institute of Peace. Inevitably, in space, you will start seeing each side trying to disrupt and interfere with the other side's ability to use space. Sekarang kita tahu beberapa serangan pernah terjadi. Mari kita tengok para pemain kunci di luar angkasa dan siapa yang bisa menenangkan perlombaan. Sejarah eksplorasi luar angkasa diawali dengan kegagalan pahit Amerika Serikat dan kemenangan saingan di masa Perang Dingin yaitu Uni Soviet. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Soviet meluncurkan satelit pertama Sputnik 1 ke luar angkasa. Tak lama setelah itu, Uni Soviet bahkan menerbangkan seekor anjing ke luar angkasa. Namanya Laika, makhluk hidup pertama yang diluncurkan ke orbit bumi. Tahun 1958, Amerika Serikat mengejar ketinggalannya dengan beberapa peluncuran yang sukses. Itulah awal perlombaan di luar angkasa. Hamparan biru yang luas menjadi wilayah baru bagi negara adikuasa untuk bersaing. Setelah itu banyak yang terjadi, namun kita akan melompat beberapa dekade. It's turned out rising anxieties over a new arms race in space. Amerika Serikat kembali menanamkan modal besar-besaran dalam teknologi luar angkasa. Amerika Serikat jadi negara dengan satelit paling banyak di orbit, lebih dari 8.000 seperti disinggung sebelumnya. Namun, tahukah kamu bahwa lebih dari 6.000 diantaranya adalah milik SpaceX, perusahaan yang didirikan oleh orang terkaya di bumi, Elon Musk. Jadi, Amerika Serikat memiliki pemain luar angkasa komersial paling sukses. Satelit milik Musk menyediakan internet broadband lewat Starlink, anak perusahaan SpaceX yang mengoperasikan satelit. Satelit milik Musk bahkan bisa menjangkau sudut-sudut paling terpencil di planet bumi, misalnya pedalaman hutan Amazon. Hal itu bukannya tanpa kritik. Anggota parlemen Amerika semakin khawatir betapa militer Amerika bergantung pada miliarder yang sikapnya berubah-ubah. Namun itu topik lain lagi. Luar angkasa begitu penting bagi Amerika Serikat, sehingga pada tahun 2019 mereka membentuk cabang baru dalam militernya, yaitu United States Space Force atau pasukan luar angkasa Amerika Serikat. Tepatnya, itu dibentuk oleh Donald Trump ketika ia jadi presiden. Wakil presidennya ketika itu, Mike Pence, menyatakan dengan tegas mengapa kehadiran Amerika Serikat di luar angkasa harus diperkuat. The United States faces emerging threats in space from countries like China and Russia, and those threats are only growing. Jadi pesannya jelas, yaitu di luar angkasa, Amerika Serikat menganggap mereka tidak boleh kalah bersaing. 2024, Space Force memiliki anggaran sebesar 29 miliar dolar, sementara NASA, Badan Antariksa Sipil Amerika Serikat, 25 miliar dolar. Space Force menggunakan dana miliaran dolar itu untuk membiayai komando baru, misalnya untuk Eropa dan Afrika di Ramstein, Jerman. Brigadir Jenderal Jacob Middleton adalah komandan baru di sana. My adversaries recognize the importance of space. That's what makes space a contested environment. We see the US still as the predominant space power, but I do think it's more interesting what's happening in sort of second and third place. Rusia sekarang tertinggal dalam bidang antariksa. Sanksi, korupsi, dan infrastrukturnya yang menua telah membuat pelopor antariksa itu jauh tertinggal. Russia
which was obviously the first space power that we saw with the launch of Sputnik back in 1957, has had to cede its second place to China, which has been rapidly building up its space capabilities over the last couple of years. Dan Cina punya rencana besar negara itu semakin kuat di bumi maupun di antariksa. China has launched an unprecedented mission to the far side of the moon. Mereka membawa batu-batuan dari sana, dan merekalah yang pertama. Cina berusaha keras menunjukkan kemampuan mereka. Tapi bukan ini saja yang direncanakan Cina di luar angkasa. Mereka berupaya untuk menjadi kekuatan global nomor 1 tahun 2045. Batasannya adalah alam semesta. Dan Cina terus membangun infrastrukturnya. Baru-baru ini 18 roket dengan satelit diluncurkan dari sini. Ini adalah bagian dari rencana konstelasi besar-besaran yang terdiri dari 14.000 satelit untuk menyaingi Starlink milik Elon Musk. I think we are in a new space race. Arguably, we're in a new space age. The U.S. and China are in a strategic competition that is becoming ever more adversarial. Kepala NASA Bill Nelson menjabarkannya demikian. China has made extraordinary strides, especially in the last 10 years, but they are very, very secretive. We believe that a lot of their so-called civilian space program is a military program. And I think, in effect, we are in a race. Mari kita tengok peristiwa di Taiwan hanya beberapa hari sebelum pemilu Januari 2024. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu sedang berbicara dalam konferensi pers ketika peringatan darurat untuk negara itu berbunyi. Cina tidak memberikan peringatan tentang peluncuran itu. Pemerintah Taiwan mengatakan roket yang melintas di atas wilayahnya merupakan peringatan akan bahaya perang dari Cina. Jangan lupa, Cina sudah lama menganggap Taiwan bagian dari kekuasaannya. Jika ingin tahu lebih banyak tentang hal ini, bisa cek episode Mapped Out tentang persaingan Amerika Serikat dan Cina atas Taiwan. Tapi apa yang bisa kita pelajari sekarang? The Chinese provide very little hard information. For example, we do not know something as simple as how much does China spend on space. I think there's certainly a sort of non-transparency aspect to it. Itu jugalah yang dikatakan Amerika dan negara-negara barat, bahwa Cina tidak transparan menyangkut aktivitasnya dan bertindak tidak bertanggung jawab. Ini contoh lainnya. Cina meluncurkan satelit yang diduga dilengkapi jaring atau lengan robot. Mereka mengatakan untuk membersihkan puing-puing. Tidak ada foto yang dipublikasikan, terlalu dirahasiakan. Animasi ini menunjukkan seperti apa bentuk lengan robot itu. Tapi apa fungsinya? Satu insiden dari tahun 2022 bisa memberikan petunjuk. Saat itu, Cina menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebuah satelit Cina terpantau ketika mencengkeram sebuah satelit tua milik Cina pula dan menarik satelit itu keluar dari orbitnya. Itu membuat Amerika khawatir, apakah ini merupakan uji coba kemampuan ofensif baru untuk digunakan terhadap negara lain? They know that in doing this, they are also sending a signal to the West, to Japan, to any country that operates space systems. We can really interfere with your space systems if we chose to. Cina berkali-kali menyatakan ingin menggunakan luar angkasa secara damai. 太空是人类共同的财富，我们一向坚持和平利用太空，愿同所有和平利用太空的国家一道，加强交流，深化合作，为维护太空持久和平与共同安全做出贡献。 Ini diragukan para kritikus, terutama karena penggunaan militer dan sipil tampak sangat berkaitan. The heads of key parts of the Chinese space program are military. So, yes, if you work with China in space, you are working with the People's Liberation Army, you are working with the Chinese military. Di lain pihak, Cina menuduh Amerika memiliterisasi luar angkasa. Tahun 2022, sebuah satelit pengamat Amerika Serikat mendekati dua satelit Cina, dan itu menimbulkan kekhawatiran di Cina. Apakah Cina akan berhasil mengejar ketinggalan dari Amerika?
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke pesawat luar angkasa misterius yang sudah disinggung di awal video ini. Inilah pesawat luar angkasa misterius milik Amerika, namanya X-37B, pesawat tak berawak yang bisa digunakan berkali-kali. Sejak 2010, pesawat ini sudah menjalankan misi sangat rahasia di orbit. Di sana, pesawat ini diduga melakukan berbagai eksperimen. China sekarang sukses membuat pesawat serupa, namanya Shenlong. China tidak pernah mempublikasikan fotonya. The Chinese space plane almost certainly was developed in response to the X-37B. Namun mengapa kedua pesawat luar angkasa ini sangat penting? Kedua negara memandang pesawat luar angkasa misterius milik negara lain sebagai ancaman potensial. Kerahasiaan X-37B dan Shenlong bahkan telah menimbulkan spekulasi bahwa keduanya dapat digunakan sebagai platform senjata. Jadi, siapa yang akan memenangkan perlombaan di luar angkasa? Amerika atau China? Well, first off, the space race is a marathon. The Chinese are, in some ways, very much a peer to the United States and arguably even ahead of the West. The US is still in the lead, but China definitely has the aim also to be a predominant space power by 2045. Jadi bagaimana selanjutnya? Lebih banyak kompetisi atau ada cara lain? So space is only going to matter more. It's going to become busier and more congested space, and it's going to be more contested as well, as we see more actors sort of entering space as well. There's more need for rules than ever. Ruang angkasa adalah wilayah seperti halnya Antartika dan Laut Lepas, tidak dimiliki oleh negara manapun. Sejauh ini tidak banyak aturan yang berlaku. Satu-satunya aturan adalah Outer Space Treaty atau Perjanjian Luar Angkasa dari tahun 1967. Lebih dari 100 negara sudah menandatanganinya, termasuk Amerika, China, dan Rusia. Tapi perjanjian itu sudah tua dan hanya mengatur secara longgar aktivitas di luar angkasa. Perjanjian itu melarang senjata nuklir, tapi misalnya tidak mengatur tentang senjata anti-satelit. No one wants to really give up any freedom of maneuver. I don't think we're really going to see any real progress on this in the next couple of years. What happens in space is a reflection of what happens on Earth. Jadi ini merupakan kompetisi. Dengan jaringan satelit dan senjata yang menghancurkannya, dan selama China dan Amerika Serikat masih bersaing di bumi, luar angkasa hanyalah sebuah arena lainnya.